Kalau berbicara JCW pasti kita harus ngomong performanya dulu karena ini adalah Mini yang paling berperforma di jajarannya. Mini punya fanbase sendiri. Jadi JCW ini bukan untuk orang yang mencari hot hatch elektrik atau mobil elektrik yang kencang, tapi ini adalah untuk konsumen Mini yang menginginkan performa terbaik di Mini mereka. Sejak pertama kali Mini mengeluarkan versi elektrik untuk model ikonik mereka, sebenarnya bagi kami petrolhead tinggal menunggu waktu saja kapan mengeluarkan versi kencangnya yaitu JCW, dan nggak pakai lama. Begitu berganti model ke model J01 ini, akhirnya Mini mengeluarkan versi terkencang mereka dalam format all electric. Inilah Mini JCW E. Jadi 2025 ini adalah tahunnya JCW karena selain meluncing Mini JCW E ini, ada 4 model JCW lainnya yang diluncurkan. Ada Countryman JCW, kemudian ada Mini yang 3-door seperti ini JCW, kemudian ada yang Cabrio JCW. Itu semua bermesin bensin. Dan satu lagi ada juga yang all electric, itu adalah yang Mini Aceman, Mini JCW Aceman. Jadi ada 5 model JCW yang masuk di 2025 ini. Tapi di video kali ini kita akan melihat 2 model. Satu mewakili yang all electric, satu yang mewakili mesin internal combustion turbo. Tapi kita fokus ke Mini JCW E ini dulu. Karena inilah pertama kalinya JCW hadir dalam format full electric. Harganya dulu. Harganya tidak terpaut jauh dengan Mini Cooper SE. Mini Cooper SE itu di 1,117 miliar rupiah. Sedangkan Mini JCW E ini harganya 1,283 miliar rupiah. Artinya tidak sampai 170 juta rupiah bedanya. Tapi bukan hanya Anda mendapatkan mesin yang lebih bertenaga, performa yang lebih baik, eksterior yang lebih atraktif, tapi juga interior yang jauh lebih sporty dibandingkan model biasa. Kalau berbicara JCW pasti kita harus ngomong performanya dulu karena ini adalah Mini yang paling berperforma di jajarannya. Nah, penggeraknya sama-sama elektrik, baterainya itu di 54 kWh grossnya, tapi dia ada buffer di atas dan di bawah, jadi netnya yang terpakai itu sekitar 49 kWh. Kalau di Mini Cooper SE biasa itu menghasilkan tenaga 160 kW atau sekitar 214 HP. Sedangkan di motor listrik ini menghasilkan 170 kW atau sekitar 228 HP. Terjadi kenaikan 14 HP. Mungkin Anda bertanya, loh kok sedikit banget naiknya? Oh tenang, khusus untuk yang di JCW ini, Anda punya satu tombol di pedal shift kiri di setir, tulisannya boost, dan ketika itu Anda tekan, tenaganya akan meningkat 20 kW atau secara HP total dari 228 HP menjadi 255 HP dan torsinya 350 Nm selama 10 detik. Nanti setelah 10 detik kita bisa pencet lagi? Bisa. Jadi untuk pemakaian sehari-hari kan kita nggak pakai tenaga maksimum itu. Kita bisa pakai dengan 228 HP yang mana itu jauh lebih dari cukup. Tapi ketika kita membutuhkan kita tinggal tarik boost, dia akan langsung keluar 255 HP, torsi 350 Nm yang bisa melajukan mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 5,9 detik. Untuk yang varian 3 pintu. Kalau untuk yang varian Aceman, dia membutuhkan waktu lebih lama karena dia bobotnya lebih berat, sehingga sekitar 6,4 detik. Nah, bicara bobot, karena ini adalah elektrik, sudah pasti bobotnya lebih berat dibandingkan yang internal combustion. Internal combustion ini untuk yang Cooper biasanya yang 3 pintu yang atap keras itu bobotnya 350 kg kira-kira lebih enteng dibandingkan yang
JCWE ini. Artinya memang kelebihan tenaga itu dipakai untuk mengkompensasi beratnya, tapi tetap 5,9 detik. Lebih cepat daripada yang versi bensin, nanti yang versi bensin kita akan bahas juga. Top speed, nah ini. Top speed untuk yang elektrik memang tidak bisa secepat yang versi internal combustion engine. Karena motor listrik itu harus dibatasi speednya, jadi top speednya hanya 200 km per jam. Wah, tapi tetap kencang sekali, 200 km per jam. Oke, performa adalah hal yang penting untuk JCW. Tapi JCW juga sangat mengedepankan masalah penampilan eksterior. Well, secara body panel memang nggak jauh berbeda dengan Cooper SI. Tapi Anda bisa lihat permainan stikernya dan warnanya ekstrovert sekali mobil ini. Benar-benar menunjukkan spirit of racingnya. Bahkan itu di belakang ininya apa motonya, make the road your racetrack. Wow. Striping merah, atap merah khas JCW. Kemudian ini juga spionnya merah. Kemudian ada aksen merah juga di bumpernya. Dan ini karena elektrik jadi dia tertutup, grillnya hanya sebagian kecil bawah yang terbuka untuk pendinginan baterai yang tidak terlalu membutuhkan angin banyak. Kemudian ada emblem John Cooper Works di sini. Kemudian ketika kita buka pintu, sini ada welcome light-nya John Cooper Works. Yang mana ini eksklusif hanya untuk model elektrik. Untuk yang model internal combustion engine, dia bukan John Cooper Works, tapi Mini biasa. Kemudian ini yang paling saya suka. Di Mini elektrik ini, yang JCW adalah spoilernya. Spoiler belakangnya tuh terintegrasi. Ada model-model yang tidak biasa gitu. Biasanya kan spoiler tuh hanya mengambang di atas, ini benar-benar kokoh sampai ke bawah. Ada emblem John Cooper Works-nya juga. Lampu ini sama seperti Mini generasi terbaru, baik di depan DRL-nya maupun di belakang. Ini bisa ada 3 mode. Nah, kalau untuk model ini kayaknya yang paling pas adalah model yang JCW. Dan di sini juga ada stiker-stiker bulat-bulat, bukan bulat ya, ini seperti oval-oval seperti ini. Subtle gitu loh, ini warnanya tuh hitam doff, nggak terlalu mencolok, tapi kelihatan mahal. Kemudian tulisan Coopernya ini di balik panel piano blacknya, ada John Cooper Works-nya juga di sini. Dan bumper belakangnya beda dengan yang SI, terutama di bawah sini Anda bisa lihat. Ini walaupun ini bukan bolongan-bolongan asli ya, tapi membuat penampilan jadi sangat sporty. Kalau untuk bagasi ya nggak ada bedanya dengan Mini Cooper SI biasa, bagasinya kecil. Ini di sini Anda hanya bisa bawa satu travel bag medium. Memang mobil ini bukan untuk berjalan jauh. Kalau Anda ingin berjalan jauh atau kepraktisan yang lebih, Anda bisa pilih yang varian Aceman. Udah 4 pintu, bagasinya juga lebih besar. Tapi inilah pure-nya sebuah JCW itu adalah di varian 3 pintunya. Jadi Anda bisa lihat modelnya itu klasik, modern, dan ekstrovert. Velg, untuk velg ini sama baik yang varian elektrik maupun yang internal combustion. Ini bannya menggunakan ukuran 225/40 R18. Jadi ini ukuran yang normal ya, mencari replacement tire-nya juga sangat gampang. Ada rem besar, ada big brake kit dari John Cooper Works juga. Looks-nya keren sekali, terutama di bagian belakang karena bentuk spoilernya yang unik. Nggak perlu isi bensin untuk JCW yang ini karena ya full elektrik. Dan dia baterainya itu bisa menjalankan mobil ini sejauh 371 km klaimnya. Memang bukan jarak yang cukup jauh, tapi ya ini Mini. Tempat buat baterainya juga mini, nggak gede-gede amat. Jadi masih cukup jauh lah 371 km ini. Nah, untuk chargingnya dia bisa AC dan DC. AC itu bisa di 11.000 watt, sedangkan DC itu bisa di 95.000 watt atau 95 kilowatt. Yang mana kalau misalnya kita charging dengan fast charging DC itu 10-80% tidak sampai setengah jam. Wah,
Dalamnya juga trim-trimnya sangat berbeda. Anda bisa lihat permainan warna merah di sini, ada belt dengan jahitan berwarna merah, kemudian jahitan berwarna merah juga ada di setirnya, kemudian ada belt berwarna hitam dan merah juga, ada emblem John Cooper Works. Joknya ini keren sekali, bahan joknya ini mirip seperti ada yang bahan yang ada di dashboard dengan paduan fabrik, leather, perforated pula dengan jahitan-jahitan merah dan aksen merah di sini, serta juga di panoramic roofnya ini ada ambient light-nya dan ini kita bisa ubah jadi warna merah sehingga sesuai dengan nuansa keseluruhan dari mobil ini. Secara desain tidak berbeda dibandingkan Mini yang bukan JCW. Kemudian untuk tampilan layarnya juga sama, kita juga bisa pilih tampilan layar yang go-kart mode itu juga tidak berbeda dengan Mini Cooper SI. Yang berbeda justru bukan di elektroniknya tapi di material-material fisiknya ini. Posisi menyetir sama seperti Mini Cooper lainnya, sangat ergonomis, walaupun mungkin buat tangan saya yang nggak terlalu gede, ini lingkar setirnya agak kegedean gitu genggamannya gitu ya. Kalau lebih kecil mungkin lebih pas, tapi lingkar setir yang besar ini bikin rasa itu jadi mantep gitu. Nah, ini tombol boost yang saya bilang ini ada di sebelah kiri. Jadi ini kita pencet, dia akan menambah 20 kW menjadi 190 kW atau 255 HP selama 10 detik. Head up display sudah menjadi standar. Kemudian fitur radar juga sudah ada, tapi fitur radarnya bukan fitur radar yang lengkap. Jadi ini fitur radar yang untuk mencegah tabrakan, sistem keamanan aktif. Tapi seperti lane keep assist atau adaptive cruise control itu belum ada. Sebenarnya nggak penting juga ya, karena Mini JCW ini memang peruntukannya adalah pengendaraan yang dinamis, bukan pengendaraan yang santai di tol. Audio sudah Harman Kardon. Kemudian untuk bagian belakang saya sudah pernah coba di Mini Cooper SI juga, nggak jauh berbeda, sama malah. Cukup sempit, jadi kalau orang dewasa mau duduk di belakang kita harus agak majukan sedikit. Headroom juga agak terbatas, tapi memang Mini Cooper 3-door ini bukan untuk mengangkut 4 orang dewasa secara nyaman untuk perjalanan jauh. Tapi minimal orang dewasa masih bisa duduk walaupun bukan untuk perjalanan yang jauh. Dan kursi ini sudah electric seat, kanan dan kiri. Yang kanan dengan memori, yang kiri tidak. Dan kursinya ini dia semi bucket ya, jadi badan itu tersangga atau terjaga cukup baik pada saat kita menikung. Apalagi kemampuan menikung mobil ini bukan di versi JCW-nya saja, itu sudah sangat baik. Nah, di JCW ini masih ditambah lagi dengan teknologi elektronik yang menjaga traksi roda itu optimal di berbagai kondisi, serta suspensinya itu secara mekanikal bisa mengatur kekerasannya sendiri tergantung kontur jalan yang dilewati. Sehingga mobil ini mestinya cukup nyaman di jalan raya, tapi ketika dibawa ke trek mestinya dia juga cukup dinamis. Dan saya belum pernah coba emang ini mobil, tapi kalau dari pengalaman dari Mini-Mini sebelumnya tidak pernah mengecewakan kalau dibawa ke trek JCW ini. Untuk penyimpanan ya dia hanya ada di konsol tengah ini, tapi di sini sudah ada wireless charging, ada 2 buah USB slot juga, ada 2 buah cup holders, dan ada ini tempat penyimpanan untuk menjaga barang-barang yang mudah lepas supaya tidak berantakan kemana-mana, bisa dimasukkan ke kotak ini. Untuk glove boxnya sudah soft opening walaupun ya kapasitasnya nggak terlalu gede. Dan di pintu juga ada tempat penyimpanan hanya setengah ke depan ya, jadi nggak terlalu besar. Cukup praktis lah untuk mobil kecil, tapi memang Mini dibeli bukan untuk kepraktisannya. Mini dibeli untuk bersenang-senang, untuk fun to drive, faktor fun to drive. Dan tentunya yang terbaik memberikan hal itu semua adalah varian JCW. Yes, itulah kira-kira detail dari Mini JCW E full electric. Dan satu yang fakta menarik adalah ini harganya tadi kan saya bilang 1,283 miliar rupiah. Dan itu ternyata lebih murah dibandingkan yang varian bensin 3 pintu hardtop seperti ini. Yang varian JCW bermesin internal combustion itu harganya 1,291 miliar rupiah. Artinya lebih mahal 8 juta rupiah dari varian yang elektrik. Nah,
Tapi sekarang kita lihat, lebih mending yang mana? Nah, ini adalah yang varian bensin, memang bukan yang 3-door coupe, tapi ini lebih yang cabriolet, tapi penggeraknya sama. Kita akan buka, Anda bisa lihat ini beda bukaan kap mesinnya. Di sini bukaan kap mesinnya hanya sampai ya di kap mesin saja, tapi tidak sampai ke spakbor. Karena memang basis mobilnya untuk Mini generasi terbaru ini berbeda antara yang elektrik dengan yang internal combustion. Makanya ini kode bodinya adalah J01, sedangkan yang ini adalah F66 untuk yang varian 3 pintu dan untuk yang varian cabrioletnya F67. Jadi dia dengan basis yang berbeda, dan basis berbeda ini sangat menguntungkan ya, karena dia bisa optimal untuk internal combustion engine dan dia juga bisa optimal untuk penggerak elektrik yang membutuhkan penyimpanan baterai, motor listrik yang berbeda dibandingkan mesin internal combustion. Nah oke, sekarang kita lihat. Ini mesinnya sama dengan yang digunakan Mini JCW 3-door yang internal combustion. 2000 cc dengan turbo 4 silinder yang menghasilkan tenaga 231 HP. Artinya dia secara tenaga di bawahnya Mini yang full elektrik. Torsinya tapi lebih besar, 380 Nm dan bobotnya sekitar 350 kg, lebih enteng dibandingkan yang listrik. Tapi untuk performanya ternyata tidak sekencang yang elektrik. 0 sampai 100 km per jam untuk yang varian 3-door coupe itu adalah 6,1 detik. Artinya 0,2 detik dibandingkan varian bodi yang sama dengan penggerak full elektrik. Untuk yang cabrio karena dia lebih berat, dia butuh besi tambahan untuk menjaga rigiditasnya karena hilangnya atap, maka 0 sampai 100 km per jamnya adalah 6,4 detik. Masih angka yang cukup cepat. Namun yang unik dari varian yang bensin ini ada juga di Mini Countryman. Jadi Mini JCW Countryman. Dan itu walaupun mesinnya sama 2000 cc, 4 silinder turbo, tapi output tenaganya jauh lebih besar. Tenaganya mencapai 317 HP dan torsinya 400 Nm, sehingga 0 sampai 100 km per jam Mini Countryman JCW itu bisa mencatatkan angka 5,4 detik, yang artinya terkencang dari semua varian JCW yang diluncurkan di Indonesia saat ini. Untuk varian cabrio ini harganya 1,4 miliar rupiah kira-kira, karena pada saat kami syuting ini untuk yang cabrio ini belum fix harganya. Namun kalau misalnya nanti udah launching, kami akan sampaikan harga seluruh varian dari Mini JCW yang diluncurkan di Indonesia. Ada 5 varian, Anda bisa lihat gambarnya di tabel ini. Oh ya, untuk transmisinya juga ada perubahan. Kalau sebelumnya itu 6 speed, sekarang menjadi 7 speed DCT dual clutch transmission, yang artinya perpindahannya akan lebih presisi, halus, dan cepat. Dari eksterior sama-sama extrovertnya, baik yang elektrik maupun yang internal combustion. Anda bisa lihat di sini tetap ada John Cooper Works, striping merah, tapi memang grillnya dia lebih banyak bolongan karena untuk mendinginkan mesin. Tapi ada satu yang unik, ini yang unik sekali di bagian belakang. Oke, di sini ada diffuser, tapi yang menarik perhatian adalah knalpotnya satu di tengah, jadi benar-benar sangat sporty. Tapi sebenarnya knalpotnya nggak satu, knalpotnya ada 2, yang satu lagi di sini, tapi tidak ditongolkan. Jadi yang kelihatan hanya satu, tapi ada satu lagi di bawah sini, dan itu tidak selalu aktif. Dia hanya aktif kalau kita pakai mode go-kart feel, jadi mode go-kart, mode yang paling agresifnya, dan di atas 3000 rpm baru dia membuka katupnya untuk menghasilkan flow udara atau flow gas buang yang lebih lancar sehingga mengoptimalkan performa. Nah, ngomong-ngomong performa, sama seperti yang varian elektrik, di sini juga ada tombol boost. Dan tombol boostnya ini barengan dengan pedal shift. Kalau di varian elektrik kan dia tidak ada
pedal shift ya. Dia hanya ada tombol boost saja, tapi ini ada pedal shift. Tapi kalau pedal shift yang kiri kita pencet sekian detik, jadi agak lama, dia akan berubah menjadi boost mode. Jadi boost mode itu tidak menambah tenaga, tapi dia akan langsung memasukkan mobil ke mode yang paling agresifnya, yaitu ke go-kart di mode manapun Anda berada, sehingga Anda langsung mendapatkan tarikan serta performa yang paling agresif hanya dengan menekan satu tombol ini. Dan ini baru untuk JCW. Untuk interiornya sangat mirip ya semua varian. Material yang digunakan di joknya, aksen-aksennya juga ini sama, audionya juga sama, serta fitur radarnya juga sama. Tapi emang ya, yang Cabrio ini cakep banget loh bentuknya. Apalagi pelipatan atapnya, Anda lihat ini atapnya tidak disimpan di bagasi, tapi masih kelihatan seperti ini. Jadi ada kesan retronya gitu. Dan Mini itu kan memang mobil yang memiliki sejarah yang panjang, walaupun memang terjadi revolusi yang besar sejak diakuisisi oleh BMW, tapi Mini itu rootnya dari tahun bahkan 50-an akhir, tahun 60-an, sehingga bentuk-bentuk retronya tuh masih kental, dan heritage itulah yang dijual oleh Mini. Kalau kita bicara logika, kita bicara spek dengan harga 1,2 miliar rupiah, di situ di kendaraan elektrik ada Ioniq 5N yang tenaganya bahkan 650 HP. Ada simulasi gearbox juga di situ. Tapi Mini is Mini. Mini bukan untuk di-compare dengan merek lain. Mini bukan untuk di-compare tenaganya 0-100-nya. Mini adalah style. Mini adalah punya fanbase sendiri. Jadi JCW ini bukan untuk orang yang mencari hot hatch elektrik atau mobil elektrik yang kencang, tapi ini adalah untuk konsumen Mini yang menginginkan performa terbaik di Mini mereka. Kalau misalnya Anda tetap berpikiran konvensional, tetap tersedia yang internal combustion engine. Ini by the way, kapasitas tangki bensinnya 44 liter, yang kalau misalnya kita asumsikan ketika mobil ini berjalan 19, 110 gitu ya, di kondisi dalam kota, artinya kan range-nya bisa sekitar 400-an kilometer. Artinya nggak terlalu jauh range-nya sama ini, tapi ya memang bedanya ini bisa diisi bahan bakar lebih cepat. Tapi kalau misalnya Anda menginginkan torsi yang instan, rasa yang berbeda dengan performa yang lebih kencang dibandingkan yang varian bensin, maka ini ada yang elektrik, di mana Anda nggak perlu mengeluarkan polusi, Anda nggak perlu ke pompa bensin, Anda tinggal taruh di rumah, charge di malam hari, pagi hari udah penuh setiap hari. Anda bisa menikmati tenaga dan torsi instan dengan style yang tetap ekstrovert, agresif, dan memiliki nilai historis yang kental. Apalagi itu, spoiler belakangnya keren sekali. Nah, jadi itu kira-kira yang bisa kami sampaikan tentang Mini JCW terbaru. Total ada 5 varian. Anda silahkan datang ke showroom ini kalau ingin melihat lebih jelas, dan rasanya tidak sabar untuk menunggu varian yang elektrik dan varian yang bensin ini ada unit testnya untuk segera kami tes di jalan untuk tahu lebih detail mengenai impresi berkendaranya, bagaimana performa sesungguhnya, konsumsi listriknya, konsumsi bahan bakarnya, kemudian kelebihannya dan kekurangannya itu nanti pada saat kami melakukan tes dalam jangka yang lebih panjang. Tapi untuk sekarang sekian dulu first impressionnya. Luar biasa, Mini Indonesia langsung mengeluarkan 5 varian JCW sekaligus. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.